Halo semua, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone dari Apple atau iPhone, yaitu iPhone 13 Pro Max. Oke, kita cari tahu update terbaru dari smartphone ini. Langsung aja kita unboxing. Check it out! Dan seperti biasa, saya harus menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Dilanjutkan dengan membuka plastik yang masih menyelimuti box ini. Kemudian box sudah terbuka, langsung kita dipertemukan dengan smartphone-nya. Kemudian smartphone-nya saya letakkan dulu di tempat yang aman. Terdapat satu buah kabel data atau pengisian daya yang bertipe Type-C Lightning. Lalu di bagian selanjutnya terdapat beberapa kertas petunjuk pemakaian smartphone, SIM ejector, dan satu buah stiker Apple. Dan yang terakhir adalah kita buka stiker yang masih menempel pada layar. Oke, seperti inilah bentuk dari smartphone iPhone 13 Pro Max. Saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, untuk mengawali review ini kita bahas tentang desain, bodi dimensi dari smartphone iPhone 13 Pro Max. Kalau kita membicarakan tentang upgrade iPhone 12 menuju ke iPhone 13 masih ada perbedaan, yaitu peletakan sensor kamera belakangnya. Dan bagaimana tentang upgrade 12 Pro Max menuju 13 Pro Max bakal terlihat identik atau mungkin hampir kembar. Lalu bagaimana dengan dimensinya? Pasti ada perubahan, ya memang ada perubahan. Dimensinya lebih tebal 0,3 mm karena memiliki baterai yang lebih besar dari pendahulunya, serta modul kamera belakang jauh lebih besar. Bobotnya juga naik secara signifikan dari 189 gram menjadi 204 gram. Untuk material penyokong dari smartphone ini benar-benar premium. Kaca frosted di bagian belakang untuk bebas kotor, sedangkan di bagian depan telah dilindungi oleh ceramic shield yang diklaim lebih tahan pecah. Kemudian untuk framenya sendiri terbuat dari stainless steel yang terpoles, hampir mustahil untuk tetap bersih saking mengkilapnya. Kemudian pada sisi layarnya tentu saja ada perbedaan dari pendahulunya. Perbedaan utama dibandingkan dengan seri sebelumnya ada dua, dimensi poni atau notch yang 20% lebih kecil, serta teknologi untuk refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz. Layar dari smartphone iPhone 13 Pro Max ini menggunakan panel yang berjenis LTPO. Untuk penggunaan refresh rate-nya sendiri bersifat adaptif, sehingga pada saat tidak ada konten yang bergerak bisa turun hingga 10 Hz. Gunanya buat apa? Ya jelas saja untuk menghemat daya. Tidak ada pengaturan khusus supaya bisa merubah refresh rate-nya, sedangkan untuk always on display masih absen di tahun ini. Dan menurut saya untuk notch yang lebih kecil juga sekedar bonus saja, karena juga tidak dimanfaatkan untuk menambah ikon seperti presentasi baterai dan lain-lain. Lalu penilaian saya terhadap layar OLED terbaik pada smartphone masa kini, akurasinya sangat tinggi. Kecerahan maksimum bisa mencapai dari 1000 nits, serta bezel yang sangat tipis pada keempat sisinya. Dan kalau kalian biasa menggunakan iPhone, pasti terbiasa dengan notch ini. Oke, kita beralih ke bagian performa dan spesifikasi yang dibawa oleh iPhone 13 Pro Max. Chip Apple A15 Bionic pada iPhone 13 Pro Max series punya jumlah transistor 27% lebih banyak dari sebelumnya, dipasangkan dengan GPU 5 core dan RAM 6 GB. Mungkin terasa lebih kencang karena refresh rate-nya lebih tinggi dari pendahulunya, sehingga kita berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, animasi terasa lebih halus dan instan.
Meskipun kapasitas RAM-nya tidak sampai belasan GB ataupun adanya fitur seperti virtual RAM, kemampuan multitasking bisa dibilang sama. Inilah hasil kalau chipset dan software sama-sama dibuat sendiri, sehingga hasilnya benar-benar maksimal. Sedangkan untuk ukuran chipsetnya sendiri sama-sama menggunakan fabrikasi 5 nanometer, meski mungkin yang digunakan kali ini lebih efisien. Dan untuk operasional sistemnya menggunakan iOS 15 dan dapat di-upgrade menjadi iOS 15.1. Apa sih keunggulan iPhone 13 Pro dibanding pendahulunya? Yaitu sangat kencang. iPhone 13 Pro masih memuaskan ketika dipakai untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari transisi antara main media sosial, editing foto atau video, hingga streaming dan bermain game. Kemudian smartphone ini saya uji untuk performanya menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu. Dan raihan skornya adalah sekitar 720 ribuan. Merupakan skor yang cukup tinggi. Untuk baterainya, iPhone 13 Pro Max memang lebih terasa signifikan lebih awet, padahal secara kapasitas hanya naik sedikit dari 2815 mAh ke 3095 mAh. Kemudian saya uji performanya dengan bermain game secara langsung, yaitu memainkan game Genshin Impact. Pada suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sebesar 33 derajat Celcius. Oke, langsung aja kesimpulan ya. Memainkan game Genshin Impact menggunakan smartphone iPhone 13 Pro Max, apalagi menggunakan chipset A15 Bionic ini, tidak ada masalah, sangat kencang. Selama saya memainkan game Genshin Impact di smartphone ini, saya belum menemukan kendala apapun, baik itu lag ataupun frame yang terasa drop. Untuk pengaturan grafik serta rate-nya saya maksimalkan atau bisa disebut rata kanan. Dan hasilnya bisa dilihat di layar berikut. Walaupun untuk suhu bodi atau suhu perangkat lebih terjaga dibanding pendahulunya, tetap saja iPhone mengeluarkan hawa yang lumayan hangat di bagian belakang setelah kita memainkan game-game berat. Setelah memainkan game Genshin Impact selama 60 menit, untuk suhu bodi belakang didapati suhu sekitar 39 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang audionya. Menggunakan setup stereo speaker menghasilkan suara yang kencang, jernih, dan tidak cempreng. Dan berikut adalah hasil keluaran audio dari iPhone 13 Pro Max ini. Oke, sekarang kita bahas tentang kameranya. Dimensi modul kamera iPhone 13 Pro Max ini dibuat membesar bukan hanya alasan kosmetik saja. Untuk ketiga sensor yang diusung merupakan sensor baru, memberikan kemampuan fotografi dan videografi yang semakin fleksibel. Semua sensornya memiliki resolusi 12 megapiksel, namun sensor utamanya punya diafragma lebih besar, yaitu bukan 1.5. Pada kamera selfie-nya juga memiliki besaran sensor 12 megapiksel dengan bukan 2.2. Menurut pengalaman saya, sangat mudah sekali menggunakan kamera iPhone 13 Pro Max ini. Kamu bisa ambil semua momen dari semua sensor dengan kualitas yang bisa kamu perkirakan persis. Untuk hasilnya, tone-nya warnanya sangat akurat, tanpa post processing yang agresif atau tambahan AI yang terkadang bisa mengubah tone warna jadi jauh berbeda. Dan yang lebih bagusnya lagi, semua sensor telah mendukung mode malam. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera iPhone 13 Pro Max ini. Halo, seperti inilah contoh kamera selfie di siang hari untuk kamera iPhone 13 Pro Max ya.
di pengaturan yang HD per 30 fps. Seperti ini gambarnya, good ya, natural, warnanya juga bagus. Ini adalah kamera selfie di pengaturan 4K per 30 fps. Gambarnya juga lebih bagus dibanding dengan yang HD ya. Warna yang dihasilkan juga natural, bening, tidak ada embel-embel penambahan kecantikan. Good. Pengaturan 4K per 60 fps, tangkapannya sendiri lebih cepat dibanding yang 30 fps ya. Warnanya juga bagus, gambarnya juga bagus, keren. Good. Ini contoh kamera utama di pengaturan HD untuk frame rate-nya 30 fps ya. Gambar yang dihasilkan sedikit rada kuning, tapi menurut saya itu udah lumayan bagus ya. Good. Coba kita berjalan, nah, stabil ya, warnanya juga bagus. Pengaturan 4K per 30 fps ya. Hasilnya sama, memukau untuk warna daripada iPhone ini sendiri. Reality ya, warnanya tidak terlalu banyak warna atau kontras, sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Ini pengaturan kamera utama di 60 fps ya, atau kamera utama dengan pengaturan 4K per 60 fps. Keren ya, warnanya keren, cerah gitu walaupun suasana mendung. Good. Oke, ini contoh kamera selfie di fitur sinematik untuk di siang hari ya, keren. Gambarnya juga bagus, terus kualitas blurnya itu rapi banget. Di belakang itu rapi banget ya, tuh lihat, rapi sekali. Ini adalah fitur sinematik kamera utamanya ya. Wow, keren sekali ya. Dan juga tidak backlight ya, nggak backlight. Jadi masih ketangkap walaupun ada sinar cahaya. Good. Oke, kita lagi review iPhone 13 Pro Max. Inilah hasil kamera utama ya di pengaturan HD 30. Seperti inilah hasilnya di malam hari dengan penuh cahaya ya, sangat memukau. Oke, good. Kita tes sambil jalan ya, seperti apa. Sip, keren ya, masih stabil, tidak ada delaynya. Good. Setelah ini kita coba yang di pengaturan lainnya. Oke, check it out. Oke, kita lagi review kamera iPhone ya, di iPhone 13 Pro Max. Kita di pengaturan di HD 60. Seperti inilah hasilnya. Lagi ada live musik nih ya, lagi seru ya. Kita lagi di cafe di mana? Golden Cafe. Keren ya. Kita tes sambil jalan yuk, hasilnya seperti apa. Oke, good ya, nggak ada delay. Oke, tahan, jangan cepat-cepat jalannya. Oke, sip, keren. Setelah ini kita coba di pengaturan lainnya ya. Oke, check it out. Oke, kita lagi review kamera dari iPhone 13 Pro Max. Ini kamera utama di fitur HD ya, HD 24 nih, masih kayak gini tajamnya. Good. Fokusnya juga langsung auto banget ya. Gila, mantap, keren. Oke, kita tes sambil putar-putar apakah ada delay. Tidak juga. Oke. Good. Setelah ini kita tes di HD 30-nya seperti apa hasilnya, kita cek berikut ini. Guys, ini dia hasil dari kamera iPhone 13 Pro Max. Ini dia di pengaturan 4K 60 fps. Ya, inilah hasilnya ya. Kita berada di background lampu depan tadi ya. Jadi warna agak kebiru-biruan ya, seperti inilah hasilnya, lebih tajam lagi, lebih keren nih. Fokusnya juga wow banget, istimewa. Masih dalam suasana di sebuah cafe ya. Good, ada live musik juga. Kita tes sambil jalan yuk. Seperti apa? Oke, good.
bekerja dengan baik ya, semuanya mantap, keren. Good. Halo guys, kita lagi review kamera iPhone. Berapa iPhone berapa? 13 Pro Max. Seperti ini hasilnya kamera selfie nih. Tuh, tajam, jahat. Bening, maaf saya masih kuat ya, tetap jaga kesehatan, prokesnya tetap dijaga ya. Kita tes sambil jalan seperti apa hasilnya. Ini masih di pengaturan HD30, seperti ini hasilnya. Agak getar juga, mungkin tangan saya aja nih. Saya pegang kuat-kuat. Oke, good ya. Coba. Wow, good. Ke samping belakang lagi. Oh, good. Tidak ada delay ya. Ada sedikit noise sedikit lah ini. Coba kita pengaturan HD60 nya seperti apa, kita cek it out. Hai guys, kita lagi tes kamera selfie ya. iPhone berapa ini? 13 Pro Max. Good ya, seperti ini hasilnya. Ini di pengaturan HD60 seperti ini. Lebih tajam ya dari yang tadi. Oh, lagi cerah banget ya. Lebih cerah, Lebih halus. lebih cakep ya orangnya nih. Oke, good, kita tes sambil jalan. Oke, setelah ini ada lagi di 4K ya. Mau lihat hasilnya seperti apa? Check it out. Halo guys. Ya, masih saja kita nge-review kameranya dari apa nih, HP apa? iPhone 13 Pro Max. Ya, ini kamera utama ya. Seperti ini hasilnya di pengaturan oke 24 fps. Ini masih di 24 kayak gini, apalagi yang lainnya nanti ya. Good ya pastinya ya, kita putar. Wow, cahaya di belakang juga nggak ada masalah ya, terekam jelas. Kita tes sambil jalan seperti apa ya. Malah musik juga udah mulai nih, bakalan rame nantinya di sini. Cepet guys, main-main ke sini guys. Jangan lupa mampir di Golden Night Cafe. Yo, good. Kita lihat hasilnya yang 30 fps tadi. Check it out. Hai guys, kita lagi nyoba kamera dari iPhone 13 Pro Max di pengaturan 4K 30. Oke, tajam. Bagus kan? Getar-getar itu tangan, apakah kita cek dulu stabilizernya, putar-putar. Pelan-pelan dong. Oke, pelan-pelan. Coba maju yuk. Nggak ada patah-patah ya. Nggak ada patah-patah. Coba jalan mundurnya dong. Jalan cantik, mundur cantik. Setelah ini masih ada pengaturan lainnya. Kita mau tes lagi seperti apa hasilnya. Oke, check it out. Hai guys, kita lagi nyobain nih dari iPhone 13 Pro Max di pengaturan 4K 60 fps. Ini sengaja ya kita ambil backlightnya di belakang tuh, cobain cahaya emang backlight. benar-benar kuat, tapi kita masih terlihat ganteng dan cantik ya. Tidak ada masalah. Coba kita putar yuk ke belakang kalau kita menghadap cahaya. Lebih cerah, lebih bening. Iya, emang agak over ya, kita cahaya benar-benar ke dalamnya. Benar-benar keren tapi. Keren. Oke, kita tes sambil jalan ya. Karena yuk, seperti apa? Oke, set. Tidak ada masalah ya. Nah, ini di Nggak patah-patah. ini warna yang sudah stabil. Seperti inilah hasilnya. Good ya, keren ya. Keren, nah, iPhone gitu. iPhone lah.
Oke, kita bahas tentang fitur-fitur. iPhone 13 Pro Max hadir dengan iOS 15 langsung sejak pertama kali dinyalakan. Fitur yang paling sering saya gunakan dan menurut saya cukup hebat adalah opsi untuk mengaktifkan mode portrait, baik untuk panggilan FaceTime maupun aplikasi lain seperti Google Duo dan Insta Stories. Lalu bagaimana dengan Face ID-nya? Meski note-nya lebih kecil, akurasinya tetap tinggi, meski membuka kunci walaupun posisi smartphone agak miring. Dan saya merekomendasikan untuk membeli tambahan-tambahan aksesoris iPhone 13 Pro Max Anda. Walaupun layarnya telah dilindungi oleh Ceramic Shield, namun tetap saja iPhone 13 Pro Max adalah HP premium dan wajib memberikan perlindungan tambahan berupa screen protector pada layarnya. Kemudian untuk bodi belakangnya serta framenya yang terbilang licin dan tidak terlepas dari bercak sidik jari, wajib memberikan perlindungan tambahan berupa hard case. Dan untuk hard case-nya saya sarankan yang sudah mensupport magnetik, yang menjadikan hard case ini menjadi dudukan powerbank nantinya. Walaupun baterai iPhone 13 Pro Max terbilang awet, namun kapasitas baterainya kecil. Sebaiknya Anda membutuhkan powerbank yang telah mensupport untuk magnetik agar bisa ditempelkan di hard case-nya. Kemudian yang terakhir adalah saya sarankan untuk membeli kepala charger Guinan part asli iPhone agar menjaga keawetan dari baterai saat mengisi baterai. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.